Halo guys, ketemu lagi dengan saya Eri Kristianto, dan untuk teman-teman dan ibu dosen Sati Hayati, yang saat ini kita akan membahas tentang analisis lingkungan pemasaran. Pendahuluan, pemasaran tidak dapat berjalan dalam ruang hampa. Perusahaan harus memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi strategi pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjangkau dan melayani pelanggan. Faktor ini mencakup kondisi pasar, persaingan, peraturan pemerintahan, teknologi, dan faktor sosial. Pemahaman yang baik terhadap lingkungan pemasaran membantu bisnis dalam merancang strategi yang lebih efektif. Pendekatan dalam analisis lingkungan. Pendekatan proaktif. Perusahaan melakukan analisis mendalam untuk mengantisipasi perubahan dan merancang strategi adaptif. 2. Pendekatan reaktif. Perusahaan merespon perubahan lingkungan hanya setelah dampaknya terasa. 3. Pendekatan sistematis. Perusahaan menggunakan metode riset dan analisis data untuk mengidentifikasi faktor lingkungan. Lingkungan internal pemasaran. Lingkungan internal mencakup faktor-faktor dalam perusahaan yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor utama dalam lingkungan internal ada 4. Sumber daya perusahaan, seperti keuangan, SDM, teknologi. 2. Kebijakan dan budaya perusahaan. 3. Struktur organisasi dan kepemimpinan. 4. Kapabilitas pemasaran dan inovasi produk. Lingkungan internal menentukan sejauh mana perusahaan dapat merespons tantangan eksternal. Lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro mencakup faktor eksternal yang langsung mempengaruhi operasi perusahaan. Faktor utama dalam lingkungan mikro ada 5. 1. Persaingan. Perusahaan harus memahami siapa pesaing mereka dan bagaimana strategi mereka. Analisis pesaing membantu dalam menentukan posisi pasar yang kompetitif. 2. Pemasok. Pemasok menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Kualitas dan keandalan pemasok berdampak pada harga dan kualitas produk akhir. 3. Penyalur. Penyalur berperan dalam distribusi produk ke pasar. Hubungan yang baik dengan distributor meningkatkan efisiensi rantai pasok. 4. Lingkungan publik. Kelompok yang dapat mempengaruhi opini dan reputasi perusahaan. Contoh, media, komunitas, LSM, dan pemerintahan. 5. Lingkungan pelanggan. Perusahaan harus memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan berdasarkan demografi, psikologi, dan perilaku membantu menyusun strategi pemasaran yang efektif. Lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro adalah faktor eksternal yang lebih luas dan mempengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Faktor utama dalam lingkungan makro ada 5. Lingkungan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan daya beli konsumen. Kondisi ekonomi mempengaruhi strategi harga dan permintaan pasar. 2. Lingkungan demografi. Komposisi populasi, usia, gender, tingkat pendidikan, dan distribusi geografis dan demografi membantu perusahaan dalam menargetkan segmen pasar tertentu. 3. Lingkungan alam.
ketersediaan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Perusahaan perlu menerapkan praktek bisnis berkelanjutan untuk menghadapi tantangan lingkungan. 4. Lingkungan teknologi. Inovasi teknologi mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Contoh, e-commerce, digital marketing, dan otomatisasi produksi. 5. Lingkungan politik dan atau hukum. Regulasi pemerintahan, kebijakan perpajakan, dan stabilitas politik mempengaruhi iklim bisnis. Perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku agar terhindar dari risiko hukuman. Hal ini bisa kita ambil kesimpulan. Analisis lingkungan pemasaran sangat penting untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Lingkungan internal dan mikro memberikan gambaran faktor-faktor yang langsung berpengaruh terhadap perusahaan. Lingkungan makro mencakup faktor eksternal yang lebih luas dan harus diperhitungkan dalam perencanaan strategi. Pemahaman yang baik terhadap lingkungan pemasaran membantu perusahaan dalam mengantisipasi perubahan dan tetap kompetitif. Oke, selesai hasil presentasi saya ucapkan terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya dalam tugas presentasi manajemen pemasaran. See you guys.